Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pada pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada pagi ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau mau membantu kami agar kami dapat memahami akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, Senin 7 Maret 2022, dengan judul, Dia Tidak Mengingat Dosa Kita Lagi. Ayat tema terdapat dalam Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengejar saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-keraguan untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya, dan untuk melanggar hukum-Nya. Sekarang ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka yang telah mempermalukan penebus mereka kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat, dan oleh sebab semua ini ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyatnya, pengikut-pengikutnya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, Aku mengenal nama-nama mereka, aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku. Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntungkan sebagai Kristus, bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara Bait Suci Dunia, Imam Besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel, keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel, demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara akan menyatakan dirinya sekali lagi, memberkati umat-Nya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal. Pada pagi ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan tidak akan mengingat dosa kita lagi. Seperti yang terdapat dalam ayat tema kita, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, dan untuk itu Tuhan mengajak kita agar lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih datang lagi kepada Tuhan, agar apapun yang kita lakukan kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah adil dan maha pengampun. Baiklah, sepanjang hari ini kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita masing-masing, terutama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami diingatkan lagi bahwa Engkau adalah Allah yang maha pengampun, di mana Engkau akan mengampuni setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan di hadapan-Mu, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Biarlah Tuhan Engkau menuntun sepanjang hari dalam aktivitas kami, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Hanya inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.